Ini Kota Bengkulu, tempat kelahiran ibu negara pertama Indonesia, Fatmawati. Kota bersejarah kaya akan budaya. Nah, ngomongin budaya nih cukup menarik buat dibedah. Salah satunya batik Besurek Bengkulu yang kini terancam punah. Kok bisa sih? By the way, hari ini 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional nih. Hari Batik Nasional adalah hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Nah, aku mau ajak viewers buat survei kecil-kecilan nih. Kita bakal menemui perajin batik Besurek Bengkulu yang masih bertahan. Mari kita berangkat. Nah viewers, saat ini Miko lagi ada di kawasan Anggut Atas. Di sini merupakan salah satu sentra oleh-oleh yang ada di Kota Bengkulu. Di sini banyak banget sih pedagangnya, tapi hanya segelintir yang jual batik Besurek jenis tulis. Kebanyakan menjual batik Besurek jenis printing, yang mana harga jualnya jauh lebih murah. Beberapa gerai sentra oleh-oleh Bengkulu di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, kini mulai membatasi jumlah batik tulis kain Besurek karena sepi pembeli. Derasnya produksi batik printing di pasaran dengan aneka macam motif, bahan, termasuk motif Besurek menjadi predator yang mengancam kelangsungan perajin batik Besurek di Bengkulu. Sebagai gambaran, harga jual batik printing motif Besurek per potongnya hanya ditawarkan berkisaran harga Rp35.000 hingga Rp100.000 per potong atau ukuran satu baju. Sedangkan harga batik tulis kain Besurek mulai dari harga Rp350.000 hingga jutaan rupiah setiap potongnya. Bengkulu punya keunikan tersendiri kalau bicara soal batik. Motif tulisan kaligrafi dan ornamen-ornamen flora dan fauna endemik Bengkulu seperti bunga rafflesia dan bunga kibut hanya bisa ditemukan dalam ragam kreasi batik Besurek Bengkulu. Banyaknya jumlah pedagang di sentra oleh-oleh tak sebanding dengan jumlah perajin batik Besurek tulis. Lantas, dari mana sih stok batik yang dipasok para pedagang ini kalau bukan dari perajin di Bengkulu? Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya Miko bertemu nih dengan beberapa perajin batik Besurek tulis. Salah satunya kelompok Kampung Batik Betungan yang berlokasi di Perum Geria Betungan Asri, Jalan Depati Payung Negara, kilometer 16,5 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Kelompok ini mulai dibentuk sejak 2 November 2020 lalu. Nama saya Epring Megasari, Mega. Saya adalah ketua kelompok Kampung Batik Betungan. Di Kampung Batik ini kita mempunyai kurang lebih 100 orang anggota, terdiri dari ibu-ibu rumah tangga. Jadi kita memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Betungan ini untuk membatik khas Bengkulu, batik Besurek. Kita tersebar di 62 RT di Kelurahan Betungan ini. Dan juga kita sudah memproduksi batik-batik. Batik ini kita produksi untuk kemudian kita jual hasilnya melalui media sosial dan galeri batik. Kendala yang dihadapi pada kegiatan membatik ini mungkin masih di permodalan, kemudian juga di desain motif. Kita masih membutuhkan pengembangan desain dan juga pemasaran, karena di masa pandemi ini gerak kita terbatas untuk keluar, sehingga pemasaran kita hanya melalui media-media sosial saja. Harapan kami di Kampung Batik ini, karena niat kami adalah untuk melestarikan warisan budaya Bengkulu, kain Besurek Bengkulu. Jadi kami berharap untuk ke depan kami tetap bisa menjaga nama baik Kota Bengkulu, tetap bisa melestarikan kebudayaan Bengkulu ini, dan berharap kain-kain kami, khususnya kain Besurek ini, bisa menembus pasar global dan mancanegara. Nah, perajin batik Besurek lain yang Miko temui ada Doni Rosmandani. Juga mengungkapkan tantangan yang kini dihadapi para perajin. Gempuran batik printing tak mampu mereka bendung.
Padahal sesungguhnya, kualitas batik Besurek Tulis Bengkulu jauh lebih bagus dibandingkan hasil printing. Namun, perajin kalah di efisiensi waktu, tingkat kerumitan, mempertahankan seni keindahan tulis batik, dan ciri khas batik Besurek Bengkulu membuat pengerjaannya menjadi sangat lama. Kalau bahannya itu murah, beneran murah kalau bahan. Yang jadi masalah itu apa? Ide kreatif tuh yang mahal, tidak bisa dihargai dengan duit sebetulnya. Nah sekarang itu kenapa tembokau jadi murah? Kebanyakan buat di Jawa, ide kreatif di Jawa, buat di Jawa jual di sini. Itu sekitar tahun 2003 di zamannya Bapak Gubernur Hasan Zain. Seingat saya ya, awal-awalan seingat saya, jadi Ibu Gubernur waktu itu punya ide untuk buat batik PKK di printing. Ya, dengan dalih dana minim, jadi dibuatkan batik printing. Nah dari situlah cikal bakalnya. Memang sebelumnya tetap ada. Sebelumnya tahun 94-95 lah ada batik print, cuman bukan print mesin, sablon. Yang jelas kalau untuk perajin sendiri yang yang produksi sendiri itu tidak banyak. Paling yang saya tahu juga kan yang pengrajin selendang besurek itu ada 2, itu di Pasar Bengkulu 1, dekat sini 1. Kalau yang sifatnya batik cap, batik kombinasi, itu bisa dihitung jari. 1, cupak tanah di sinilah. Kedua, kalau bukan kita yang mempertahankan batik ini, siapa lagi? Saya tidak ada merasa lagi sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang mana, tetap saya jadi orang Bengkulu. Saya berterima kasih nian dengan pemerintah kota maupun provinsi. Dia sudah menggalakkan memakai batik besurek. Alhamdulillah gitu kan, sangat bersyukur. Cuman yang lebih ditekankan lagi, kalau bisa itu memberdayakan perajin lokal. Mau bagus atau tidak, mau mahal atau tidak, itu hasil karya anak Bengkulu. Sejumlah upaya harus dilakukan. Pemerintah daerah harus berani mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan para perajin batik besurek tulis yang hampir punah. Apalagi batik besurek mempunyai karakter budaya sebuah daerah.